Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Gifik atau Giant Fikih Board Game terhadap peningkatan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa di MTS Ma'arif Purwasari. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Adi Nurdiansyah. Saya mulai dari latar belakang. Perkembangan inovasi pembelajaran abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam cara guru dan peserta didik berinteraksi dalam proses belajar. Kemajuan teknologi dan pedagogi modern menuntut guru agar tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar aktif, kreatif, dan bermakna bagi siswa. Dalam konteks pendidikan agama Islam, transformasi metode pembelajaran menjadi hal penting agar materi keagamaan tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cabang penting dalam pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran fikih yang berfungsi menumbuhkan pemahaman siswa tentang hukum Islam serta membimbing mereka dalam menerapkan nilai-nilai syariat dalam praktik kehidupan. Namun, pembelajaran fikih di sekolah atau madrasah masih sering dihadapkan pada tantangan berupa kejenuhan belajar, rendahnya partisipasi siswa, dan pendekatan yang masih berpusat pada guru atau teacher center. Metode ceramah yang bersifat satu arah ini membuat siswa cenderung pasif dan kurang terlibat dalam eksplorasi nilai-nilai keislaman secara kontekstual. Kondisi itu menunjukkan perlunya inovasi media pembelajaran yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menumbuhkan interaksi sosial, kolaborasi, dan pemahaman konsep yang mendalam. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah pembelajaran berbasis permainan, yaitu game-based learning, yaitu strategi pembelajaran yang memanfaatkan unsur permainan sebagai sarana membangun pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Pendekatan ini berakar pada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa proses belajar terbentuk melalui interaksi sosial dan kolaboratif antara individu dengan lingkungannya. Dalam konteks tersebut, dikembangkanlah media pembelajaran inovatif berbasis permainan, yaitu Gifik atau Giant Fikih Board Game, sebuah media papan edukatif berukuran besar yang dirancang khusus untuk pembelajaran fikih di madrasah. Melalui media ini, siswa dapat belajar hukum-hukum Islam sambil berinteraksi, berdiskusi, dan memecahkan tantangan permainan bersama kelompoknya. Permainan edukatif seperti ini tidak hanya menumbuhkan motivasi belajar, tapi juga meningkatkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas, nilai-nilai yang juga diajarkan dalam Islam. Berbagai penelitian sebelumnya telah membuktikan efektivitas media permainan terhadap hasil belajar. Penelitian oleh Firmansyah, Dewi, dan Muslim dalam pengembangan board game The Andalus pada mata pelajaran SKI menemukan bahwa penggunaan board game The Andalus dalam pembelajaran SKI mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dengan tingkat validitas produk mencapai 96%. Penelitian serupa oleh Nurmalasari, Maksud, dan Warsiah menunjukkan juga bahwa Bogasa atau board game Arab raksasa efektif meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab siswa dengan nilai kelayakan mencapai 90,5%. Untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa. Selain itu, Nasaruddin membuktikan bahwa Ludo board game berbasis pendidikan agama Islam dinyatakan sangat valid atau rata-rata 94% dan efektif meningkatkan hasil belajar dengan nilai N-gain sebesar 0,70. Pengembangan media Ludo board game pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun, temuan-temuan itu masih cenderung berfokus pada aspek kognitif, yakni peningkatan hasil belajar. Sedangkan dimensi keterampilan sosial siswa belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, keterampilan sosial itu merupakan aspek penting dalam pendidikan Islam yang mencerminkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi secara baik dengan teman, guru, dan lingkungan.
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran Givik atau Giant Wiki Board Game dalam meningkatkan hasil belajar sekaligus keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran fikih di MTS Ma'arif Purwasari dengan menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen atau Pretest Post Control Group. Penelitian ini akan menguji sejauh mana penggunaan media Givik dapat memberikan dampak signifikan dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan media pembelajaran berbasis permainan dalam pendidikan Islam, memperkaya model pembelajaran aktif di madrasah, serta menjadi referensi bagi guru dalam menciptakan suasana belajar yang interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Melalui inovasi seperti Givik, diharapkan pembelajaran fikih tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga membentuk karakter sosial yang islami, komunikatif, dan kooperatif, sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Kemudian, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media Givik pada mata pelajaran fikih di MTS Ma'arif Purwasari? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa sebelum dan sesudah menggunakan media Givik pada mata pelajaran fikih di MTS Ma'arif Purwasari? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar dan keterampilan sosial antara kelompok yang menggunakan media Givik dan kelompok yang menggunakan metode konvensional pada mata pelajaran fikih di MTS Ma'arif Purwasari? Setelah itu, dalam penelitian ini variabel penelitiannya ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas yaitu variabel X, yaitu media Givik atau Giant Wiki Board Game, merupakan perlakuan berupa penggunaan media permainan edukatif berbentuk board game raksasa yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Untuk indikator penggunaan media Givik yaitu keterlibatan siswa, kemampuan siswa, keaktifan siswa, interaksi sosial, dan antusiasme. Kemudian variabel terikatnya yaitu hasil belajar fikih, dan di sini ada dua variabel ya. Variabel satunya Y1-nya hasil belajar fikih, dan variabel Y2-nya adalah keterampilan sosial. Untuk yang selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H1, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran Givik dengan siswa yang belajar menggunakan metode konvensional pada mata pelajaran fikih. Kemudian H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan Givik dan yang tidak. Kemudian H2-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan sosial siswa yang menggunakan media pembelajaran Givik dan yang tidak. H0-nya tidak dapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan sosial siswa yang menggunakan media Givik dan yang tidak. Kemudian H3-nya yaitu media pembelajaran Givik efektif meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa secara simultan pada mata pelajaran fikih di MTS Ma'arif Purwasari. H0-nya, media Givik tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa. Kemudian selanjutnya yaitu populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 MTS Ma'arif Purwasari tahun pelajaran 2025-2026 dengan jumlah keseluruhan 175 siswa yang tersebar dalam 6 kelas. Pemilihan siswa kelas 8 sebagai populasi didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahap ini siswa telah memiliki kemampuan kognitif dan sosial yang lebih matang dibandingkan siswa kelas 7, serta sudah terbiasa mengikuti proses pembelajaran fikih di madrasah. Selain itu, dari sisi perkembangan sosial, siswa kelas 8 berada pada masa remaja awal, yaitu fase di mana interaksi sosial dengan teman sebaya menjadi sangat dominan. Dengan demikian, pemilihan seluruh siswa pada kelas 8 sebagai populasi penelitian dianggap tepat untuk mengukur efektivitas media Givik terhadap peningkatan hasil belajar dan keterampilan sosial. Kemudian, untuk sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.
Teknik ini digunakan karena peneliti tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengacak siswa antar kelas, dan kelas di sekolah sudah terbentuk secara administratif. Untuk menentukan jumlah minimum sampel yang representatif dari populasi sebanyak 175 siswa, peneliti menggunakan rumus Lovin sebagai acuan. Dengan tingkat kesalahan atau error tolerance sebanyak 5%. Berikut hasil perhitungannya menunjukkan bahwa jumlah minimum sampel yang dibutuhkan adalah 122 siswa. Namun karena penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan unit kelas utuh, maka pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kelas, bukan individu. Dari 6 kelas yang ada, peneliti menetapkan kelas 8A sebagai kelompok eksperimen dan kelas 8B sebagai kelompok kontrol. Setiap kelas terdiri dari 30 siswa sehingga total sampel berjumlah 60 siswa. Jumlah ini masih berada dalam batas representatif dari total populasi sekitar 34% dari populasi 175 siswa dan dianggap cukup untuk mendukung validitas hasil penelitian. Kemudian yang selanjutnya G, yaitu jenis data penelitian. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang dapat dihitung. Dalam konteks penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan post-test yang diberikan kepada siswa, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Data hasil belajar siswa diperoleh dari skor tes yang mengukur pemahaman konsep fikih sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan media GIFIK. Kemudian data keterampilan siswa diperoleh dari pengisian angket atau lembar observasi yang berisi indikator kemampuan bekerja sama, komunikasi, menghargai pendapat teman, dan berpartisipasi dalam kelompok. Kemudian metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara objektif mengenai efektivitas penggunaan media GIFIK terhadap hasil belajar dan keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran fikih. Data itu dikumpulkan melalui teknik pengukuran yang terstandar, observasi langsung, angket teruji, serta dokumentasi pendukung. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama, tes. Tes merupakan alat untuk mengukur kemampuan peserta didik dengan serangkaian soal yang harus dijawab dan diselesaikan oleh peserta didik. Pada penelitian ini, tes yang digunakan adalah tes tertulis yang disusun berdasarkan ranah kognitif dalam taksonomi Bloom revisi yang meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mencipta. Tes itu bertujuan untuk mengetahui dan mengukur hasil belajar kognitif peserta didik setelah memperoleh pembelajaran fikih dengan menggunakan media GIFIK. Tes yang digunakan berupa tes tertulis berbentuk pilihan ganda dan uraian singkat. Pelaksanaan tes digunakan dalam 2 tahap, yaitu pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum pembelajaran menggunakan media GIFIK dan post-test diberikan setelah pembelajaran dilaksanakan, guna mengetahui peningkatan hasil belajar setelah mendapatkan perlakuan. Instrumen tes yang digunakan, hasil belajar yang digunakan terlebih dahulu divalidasi melalui uji validitas isi oleh ahli atau expert judgment, serta dilakukan uji validitas empiris, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal sebelum digunakan dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk diisi sesuai dengan kondisi diri peserta didik. Pada penelitian ini, angket digunakan untuk mengukur keterampilan sosial peserta didik dalam pembelajaran fikih melalui media GIFIK. Angket yang disusun berdasarkan indikator keterampilan sosial yang dikembangkan dari teori Gresham dan Elliott yang meliputi kemampuan bekerja sama, kemampuan komunikasi, kepatuhan terhadap aturan, sikap menghargai pendapat orang lain, dan tanggung jawab. Bentuk angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan metode skala Likert, 4 pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap pernyataan dalam angket terdiri atas pernyataan positif dan negatif. Dan sebelum digunakan dalam penelitian dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen, sehingga angket yang digunakan dianggap layak dalam mengukur keterampilan sosial peserta didik.
Yang ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi bertujuan untuk memperoleh data faktual mengenai aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengukur keterampilan sosial peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran fikih dengan menggunakan GIFIK. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur, yaitu observasi yang dilakukan berdasarkan panduan berupa lembar observasi yang telah disusun berdasarkan indikator keterampilan sosial. Lembar observasi berisi daftar aspek perilaku yang diamati selama proses pembelajaran, antara lain partisipasi dalam kelompok, interaksi dan komunikasi antar siswa, sikap kerjasama dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran, serta sikap menghargai aturan dan pendapat orang lain. Setiap indikator diberi penilaian menggunakan skala kategoris, mulai dari sangat baik, baik, cukup hingga kurang sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis maupun bukti visual terkait objek penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data awal dan data pendukung mengenai kondisi sekolah, peserta didik, serta proses pelaksanaan pembelajaran. Data dokumentasi yang dikumpulkan meliputi profil sekolah, daftar jumlah siswa, nilai awal mata pelajaran fikih, serta bukti pelaksanaan pembelajaran menggunakan media GIFIK. Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto kegiatan pembelajaran, instrumen penelitian, serta surat-surat administrasi penelitian seperti surat izin penelitian dari sekolah. Kemudian poin selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian ini meliputi 1. Tes hasil belajar, 2. Angket keterampilan sosial, dan 3. Lembar observasi keterampilan sosial. Instrumen itu disusun berdasarkan indikator penelitian yang telah divalidasi oleh ahli serta diuji coba sebelum digunakan. Yang pertama, instrumen tes hasil belajar. Instrumen tes hasil belajar digunakan untuk mengukur hasil belajar ranah kognitif peserta didik pada materi fikih setelah mengikuti pembelajaran dengan media GIFIK. Instrumen tes berbentuk pilihan ganda dan uraian singkat disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen tes yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel dari kisi-kisi instrumen tes yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu instrumen angket. Angket digunakan untuk mengukur keterampilan sosial peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Bentuk angket adalah angket tertutup dengan skala Likert, SS, S, TS, dan sangat tidak setuju. Instrumen disusun berdasarkan indikator kerjasama, komunikasi, kepatuhan, penghargaan terhadap pendapat, dan tanggung jawab. Berikut adalah tabel kisi-kisi angket keterampilan sosial. Kemudian yang ketiga adalah instrumen observasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data faktual terkait keterampilan sosial peserta didik secara langsung. Observasi dilakukan dengan bantuan guru sebagai observer. Penilaian menggunakan skala kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dan berikut adalah tabel observasinya. Kisi-kisi tabel observasinya. Kemudian, poin J adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Instrumen penelitian harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas agar data yang diperoleh itu akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini diuji kelayakannya melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan. Apa itu uji validitas? Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik product moment Pearson dengan bantuan aplikasi SPSS. Suatu butir instrumen dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R table pada taraf signifikansi 5%. Adapun rumus Pearson product moment adalah sebagai berikut. Kemudian langkah ujinya menggunakan SPSS yaitu 1. Menyiapkan data hasil uji coba.
instrumen, kemudian membuka aplikasi SPSS, pilih menu Analyze, Correlate, Bivariate. Kemudian masukkan seluruh butir pertanyaan yang diuji, pilih version centang two-tailed, kemudian klik OK. Bandingkan nilai R hitung dengan R table pada taraf signifikansi. Kemudian butir instrumen yang memenuhi kriteria valid selanjutnya digunakan dalam penelitian, sedangkan butir yang tidak valid akan direvisi atau tidak digunakan. Kemudian uji reliabilitas merupakan tingkat konsistensi suatu instrumen untuk memberikan hasil yang tetap meskipun digunakan pada kondisi waktu yang berbeda. Instrumen yang reliable menunjukkan bahwa alat ukur tersebut dapat dipercaya. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan rumus Cronbach-Alpha melalui program SPSS. Adapun rumusnya sebagai berikut. Dan langkah uji reliabilitasnya di SPSS adalah berikut. Instrumen dikatakan reliable apabila nilai alfa lebih dari atau sama dengan 0,60. Jika nilai alfa kurang dari 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliable dan perlu diperbaiki. Kemudian poin K yaitu teknik analisis data. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penting dalam penelitian kuantitatif karena berfungsi mengolah data mentah menjadi informasi bermakna. Analisis data menurut Sugiono adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data tersebut dan menyajikannya sebagai temuan penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji efektivitas penggunaan media grafik terhadap hasil belajar dan keterampilan sosial siswa. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data, menjelaskan bahwa statistik deskriptif berfungsi untuk menggambarkan keadaan data tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat inferensial. Menurut Sugiono, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi, kecenderungan tengah, dan dispersi data sehingga peneliti dapat melihat pola umum dari data itu. Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan nilai pretest, post-test, hasil angket, dan skor observasi. Prosedurnya, yang pertama, memasukkan data ke dalam SPSS meliputi ID, nilai pretest, post-test, skor angket tiap item, serta skor observasi tiap indikator. Kemudian, yang kedua, memeriksa kelengkapan dan kelayakan data, missing value, outlier, dan rentang skor. Kemudian yang ketiga, menghitung skor total untuk tiap variabel sesuai pedoman penskoran. Yang keempat, menghasilkan output statistik deskriptif seperti mean, median, modus, standar deviasi, minimum dan maksimum melalui menu Analyze, Descriptive Statistik, dan Explore. Berikut adalah rumus statistik deskriptif. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel, menyatakan bahwa statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan menentukan besarnya pengaruh suatu perlakuan. Dalam penelitian ini, statistik inferensial digunakan untuk menguji efektivitas media grafik melalui uji parametrik atau non-parametrik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas diperlukan untuk menentukan apakah data memenuhi asumsi distribusi normal yang menjadi syarat penggunaan statistik parametrik. Menurut Ghazali, data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Pada uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, prosedurnya yaitu melalui SPSS, Analyze, Descriptive Statistic, Explore, Plots, Normality, Plots with Test. Kemudian interpretasinya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data normal, jika nilai signifikansinya kurang dari atau sama dengan 0,05 maka data tidak normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas varians. Menurut Hidayat, uji homogenitas bertujuan memastikan bahwa dua atau lebih kelompok data memiliki varians yang sama, sehingga uji parametrik dapat dilakukan dengan tepat. Prosedurnya sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, uji perbedaan atau hipotesis.
Uji perbedaan digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari perlakuan berupa penggunaan media Gifik. Teknik uji dipilih berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas. Kemudian yang A adalah uji parametrik. Paired sample t-test untuk membandingkan nilai pretest dan post-test dalam satu kelompok. Menurut Sugiono, uji T berpasangan digunakan untuk melihat perbedaan dua skor yang berasal dari subjek yang sama. Berikut adalah rumusnya. Kemudian yang B adalah independent sample t-test. Digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Menyatakan bahwa hasil uji T2 sampel menguji perbedaan hasil antara kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian yang kedua, uji non-parametrik. Menurut Sugiono, uji non-parametrik digunakan saat data tidak memenuhi asumsi parametrik. Kemudian yang keempat adalah perhitungan N-gain. Haig menjelaskan bahwa N-gain digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran berdasarkan peningkatan skor sebelum dan sesudah perlakuan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang kelima adalah ukuran efek atau effect size. Menurut Cohen, ukuran efek diperlukan untuk mengetahui besarnya pengaruh perlakuan secara praktis, bukan hanya signifikansinya. Oke. Berikut adalah rumusnya Cohen's d paired dan Cohen's d independent. Interpretasinya, jika hasilnya 0,20 artinya kecil, 0,50 sedang, dan 0,80 besar. Baik, mungkin berikut adalah presentasi proposal penelitian oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.